Heru Hendrianto lahir di Situbondo, Jawa Timur pada Maret 85 sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara. Orang tuanya Misian dan Sayati. Mereka keluarga susah. Pendidikan Heru hanya sampai kelas 5 SD. Seiring bertambah usia, Heru harus bekerja tentunya. Dia tidak bisa menggantungkan hidup pada orang tuanya. Namun dengan pendidikan minim, dia hanya bisa kerja serabutan. Pada 2004, di usia 19 tahun, Heru memutuskan mencari peruntungan ke Bali. Di Kedongan, Kuta, dia bekerja sebagai buruh pengrajin batok kelapa. Namun pemuda itu cuma bertahan 4 tahun. Dia pulang ke Jawa dan back to basic. Kembali kerja serabutan, kadang jadi buruh bangunan, kadang jadi buruh sawah. Pada akhir 2007, Kadek Wije, kenalan Heru, mengajaknya bekerja di kebun mangga miliknya di Singaraja, Buleleng, Bali. Heru menerima tawaran itu dan kembali pindah ke Bali. Saat bekerja di sanalah, Heru kemudian dikenalkan Kadek Wije kepada kerabatnya yang bernama Putu Anita Sukradewi. Putu Anita lahir di Buleleng Agustus 90 sebagai anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya Made Santika seorang buruh serabutan, sedangkan ibunya Luh Renis adalah tukang pijat. Singkat cerita, Heru dan Putu Anita jatuh cinta dan pada Januari 2009 keduanya menikah siri di Jawa. Setelah menikah, kehidupan Heru dan Putu Anita tidak berubah. Mereka tetap kesulitan secara finansial. Kehidupan Putu Anita sangat berbeda dengan kehidupan sepupunya Niluh Ayu Sri Mahayoni alias Ayu. Ayu menikah dengan I Made Purnabawa. Mereka memiliki anak tunggal bernama Risna. Keluarga Purnabawa hidup berkecukupan. Ayu memiliki usaha spa, sedangkan suaminya Purnabawa seorang tour guide. Mereka tinggal di Kampial Residence, Kuta Selatan dan memiliki sebuah mobil Toyota Innova dan 2 sepeda motor. Ayu dan Purnabawa yang kasihan dengan kehidupan Putu Anita dan Heru menawarkan pekerjaan sebagai sopir kepada Heru. Heru menerima tawaran itu dan pada Januari 2011 dia mulai bekerja sebagai sopir pada keluarga Purnabawa. Sekitar 7 bulan kemudian, pada Agustus 2011, Ayu menawarkan pada sepupunya Putu Anita untuk bekerja di rumahnya sebagai ART. Putu Anita menerima tawaran itu. Dia, Heru, dan anak mereka Agus yang masih batita pun tinggal di rumah keluarga Purnabawa. Mereka diperlakukan dengan baik, diberi kamar yang layak, diberi gaji dan makanan yang cukup, nonton TV bareng di ruang depan layaknya keluarga. Rumah di Kampial Residence itu kini jadi ramai, dihuni 2 keluarga yang seluruhnya berjumlah 6 orang. Apakah mereka bahagia? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Yang pasti tidak lama lagi semuanya berubah gelap, sebab malapetaka sudah mengintai. Pada bulan Januari 2012, di Bali, seorang pria bernama Komang menemui teman-temannya Hadi dan Safaat yang bekerja sebagai buruh lepas. Komang minta bantuan, tolong matiin keluarga Purnabawa, upahnya 20 juta rupiah. Komang mengatakan dia dendam dan sakit hati pada keluarga itu. Hadi dan Safaat setuju dan mengajak 2 temannya Kodir dan Sugiono untuk membantu. Kesepakatan pun tercapai. Hadi, Safaat, dan Kodir akan jadi eksekutor, sedangkan Sugiono nanti akan menyusul untuk tugas lain. Pada 14 Februari 2012, Komang pun mengajak Hadi, Safaat, dan Kodir ke kompleks perumahan Kampial, tempat tinggal keluarga Purnabawa. Komang minta Hadi CS menunggu di suatu tempat karena dia harus mengambil sesuatu di rumah keluarga Purnabawa. Tidak lama kemudian, dia datang kembali dengan Tata, anjing peliharaan keluarga Purnabawa. Komang bilang Tata harus dilenyapkan terlebih dulu agar tidak menggonggong. Komang dan Hadi CS pun berjalan ke kebun jati, sekitar 200 meter dari rumah Purnabawa. Di sana mereka pukul Tata hingga mati, lalu mereka kubur hewan malang itu di kebun jati.
Tugas pertama selesai. Komang minta Safaat dan Qodir menunggu di kebun jati sementara dia menunjukkan rumah Purnabawa kepada Hadi. Di depan rumah, Komang menjelaskan kepada Hadi lokasi kamar tidur Purnabawa dan pintu belakang rumah. Keduanya lalu kembali ke kebun jati dan dengan parang menebas kayu jati yang nantinya akan dipakai sebagai senjata untuk melenyapkan keluarga Purnabawa. Komang lalu berkata, "Kalau sudah mati dibuang di danau gimana? Saya sudah tahu lokasi di sana, sepi." Karena Komang sebenarnya tidak punya uang untuk membayar eksekutor, maka dia menjanjikan nantinya usai eksekusi, Hadi CS boleh membawa 2 sepeda motor milik Purnabawa. Keempat pria itu tetap berada di kebun jati sembari menunggu Made Purnabawa pulang kerja. Sekitar pukul 12 malam yang ditunggu-tunggu, tiba dengan mobil Innovanya dan langsung masuk ke rumah. "Itu orangnya," kata Komang. "Berapa orang yang akan dibunuh?" tanya Qodir. 3 orang, anaknya juga dibunuh. Kalau tidak, warisannya jatuh ke dia, jawab Komang. Mereka pun bergerak. Safaat menutup wajah dengan sapu tangan, sedangkan Hadi dan Qodir menutup wajah dengan kaos hingga yang kelihatan hanya mata. Masing-masing membawa potongan kayu jati sebagai senjata. Komang memberi petunjuk dengan berbisik, "Lurus, belok kiri, nanti kalau buka pintu pelan-pelan dan diangkat, kalau tidak bunyi." Mereka pun masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan langsung menuju kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Di sana, Hadi CS memukul Purnabawa, sang istri Ayu, dan si anak Risna. Purnabawa sempat memberontak hingga 2 giginya lepas, namun akhirnya dia jatuh. Malam itu, satu keluarga berhasil dibungkam selamanya. Para pelaku kemudian membungkus ketiga jasad dengan spray dan bed cover dan memasukkannya ke dalam mobil Innova, lalu membersihkan ceceran darah di dalam rumah. Tidak lupa mereka ambil STNK mobil dan STNK 2 sepeda motor milik Purnabawa, juga menjarah perhiasan, laptop, bahkan kebaya milik Ayu. Setelah mengunci kamar dan pintu belakang, mereka mematikan lampu dan bergegas meninggalkan rumah. Qodir membawa sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan Safaat membawa Yamaha Jupiter. Mereka menjemput Sugiono di suatu tempat untuk bersama pergi membuang jasad. Sementara itu Komang mengemudikan Innova yang berisi 3 jasad dan bertemu pelaku lainnya di kawasan Kerobokan Kuta. Lalu bersama-sama mereka menuju ke sebuah danau, namun batal karena jaraknya jauh. Akhirnya mereka menuju kawasan Jembrana. Di sanalah Hadi, Qodir, Safaat, dan Sugiono membuang ketiga jasad ke semak-semak. Tuntas sudah. Para pelaku pun kabur menyeberang ke Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk. Qodir dan Safaat masing-masing mengendarai sepeda motor milik Purnabawa, sedangkan Hadi dan Sugiono menumpang mobil Innova yang dikemudikan Komang. Di mana keluarga Purnabawa? Adik Purnabawa mencari-cari. Dia berusaha menghubungi ponsel kakaknya tapi tidak ada jawaban. Akhirnya sang adik mendatangi rumah sang kakak di Kampial Residence. Tidak seorang pun berada di rumah. Sang adik kemudian menjebol pagar yang terkunci, lalu masuk lewat pintu yang tidak terkunci rapat. Isi rumah tampak rapi, namun di depan pintu kamar tidur Risna teronggok lap penuh bercak darah. Sang adik berusaha membuka kamar tidur utama namun terkunci. Dia lalu mengintip dari lubang ventilasi, tampak bed cover dan spray hilang. Yang paling mengerikan, dinding kamar penuh darah. Sang adik segera menghubungi polisi. Setiba di TKP, polisi mendapatkan informasi si pemilik rumah Purnabawa, sang istri Ayu dan anak mereka hilang. Mobil dan 2 sepeda motor juga raib. Barang-barang berharga seperti perhiasan dan laptop juga hilang. Tapi tidak cuma ketiga orang itu yang hilang. Si sopir Heru dan ART Putu Anita serta anak mereka juga lenyap. Kemana hilangnya ke-6 orang itu? Polisi mulai melakukan investigasi. Sekitar seminggu kemudian pada 20 Februari 2012 diperoleh kabar mengejutkan. 3 jasad ditemukan di sebuah kebun di kawasan Jembrana. Setelah diidentifikasi, dipastikan ketiga jasad itu adalah Made Purnabawa, sang istri Niluh Ayu Sri Mahayoni, dan sang anak Niwayan Risna Ayu Dewi. Jelas sudah, keluarga Purnabawa dibantai. Tapi siapa pelakunya? Kecurigaan keluarga dan polisi langsung tertuju pada sang sopir Heru dan istrinya Putu Anita yang raib entah kemana. Di mana mereka kini berada?
Heru alias Komang dan istrinya Putu Anita bersama anak mereka ada di dalam mobil Innova milik Purnabawa. Mereka sudah kabur menyeberang ke Jawa lewat pelabuhan Gilimanuk. Komang adalah nama panggilan Heru di Bali. Nama itu istimewa karena khusus diberikan kepadanya setelah dulu dia melakukan pernikahan secara adat Bali di rumah kakek Anita. Aksi pembantaian keluarga Purnabawa dirancang oleh Heru dan Putu Anita. Pada hari kejadian, Anita membantu dan memberi informasi lewat ponsel kepada Heru ketika Purnabawa sudah tidur, sehingga HDCS leluasa masuk lewat pintu belakang yang sengaja tidak dikunci Anita. Setelah aksi pembantaian itu usai, mereka ambil barang-barang berharga termasuk perhiasan dan laptop. Anita bahkan menjarah koleksi kebaya milik sepupunya Ayu dari dalam lemari. Setelah membuang ketiga jasad, mereka kabur ke Pulau Jawa. Tujuan Heru, Anita, dan anak mereka adalah rumah orang tua Heru di Desa Wonorejo, Banyu Putih, Situbondo. Setiba di sana, Sayati, ibu Heru menyambut sukacita kedatangan tidak terduga si anak, si menantu, dan cucu. Wanita itu terkejut sekaligus bahagia melihat anaknya membawa mobil Innova. "Aku sukses bekerja di Bali, Bu." Demikian pengakuan Heru alias Komang kepada sang ibu. Kini dia bisa membeli sebuah mobil. Betapa bangganya sang ibu Sayati. Heru dan Anita membawa wanita itu jalan-jalan naik mobil. Hati Sayati semakin berbunga-bunga ketika Heru menunjukkan segepok uang dolar. Heru juga sempat bertanya tempat penukaran uang asing di sekitar wilayah itu. Dia mengatakan akan memberi ibunya uang untuk modal membuka warung. Sungguh sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu kerja serabutan, kini jadi orang sukses di Bali, bergelimang dolar, dan mampu membeli mobil Innova yang tentu harganya tidak murah. Sang ibu tidak tahu mobil itu baru saja dipakai mengangkut 3 jasad. Dan sang ibu pun tidak tahu bahwa polisi telah dikerahkan memburu anak dan menantunya. Hanya dalam waktu 1x24 jam setelah ketiga jasad korban ditemukan, polisi berhasil membekuk Heru dan Putu Anita di Situbondo. Tentu saja Sayati sang ibu syok. Dia menyesal saat tahu mobil yang ditumpanginya adalah hasil kejahatan anak dan menantunya, dan bahkan mobil itu dipakai mengangkut jasad 3 korban. Selain berhasil meringkus Heru dan Putu Anita, polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya, yaitu Safaat, Kodir, dan Sugiono. Tapi sial, Hadi buron dan masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Keluarga besar Purnabawa terguncang menerima kenyataan bahwa Made Purnabawa sekeluarga dihabisi orang dekat yang tinggal di rumah mereka. Pada 28 Februari 2012, upacara pelepasan bagi mendiang Imade Purnabawa, Niluh Ayu Sri Mahayoni, dan Niwayan Risna Ayu Dewi diselenggarakan di desa adat Peminge, bukan dengan cara dibakar, melainkan dimakamkan di satu liang lahat. Apa sebenarnya motif Heru dan Putu Anita menghabisi keluarga Made Purnabawa? Mengapa Anita tega menghabisi sepupunya Ayu, suami dan anaknya? Di Pengadilan Negeri Denpasar saat sidang digelar, motif itu pun terungkap. Menurut kesaksian Heru dan Anita, mereka sakit hati dan dendam atas perlakuan keluarga Purnabawa selama ini kepada mereka. Awalnya Heru dan Putu Anita betah tinggal dan bekerja di rumah keluarga Purnabawa. Mereka diperlakukan seperti keluarga sendiri, diberi makan dan diajak nonton TV bersama. Namun lambat laun sikap keluarga itu berubah. Makanan tidak lagi diberikan, begitupun gaji. Mereka juga tidak boleh nonton TV. Ayu bahkan tega memarahi anak mereka Agus jika ingin membuka kulkas dan mendorongnya hingga jatuh. Perlakuan itu membuat Heru dan Anita sakit hati. Dan bukannya minta berhenti kerja dan segera pindah, mereka malah memutuskan melenyapkan nyawa Purnabawa, Ayu, dan anak mereka Risna. Untuk melakukan eksekusi, Heru menyewa jasa 4 orang temannya, 3 orang sebagai eksekutor, dan seorang lagi untuk membantu membuang jasad. Kepada mereka, Heru menjanjikan pembayaran 20 juta rupiah, meskipun sebenarnya dia tidak punya uang. Sebab itu dia suruh para pelaku mengambil 2 sepeda motor milik Purnabawa. Selain itu dia juga berniat menjual mobil Innova milik Purnabawa untuk melunasi upah para eksekutor.
Bukti-bukti menunjukkan para pelaku telah melakukan pembunuhan berencana yang begitu keji, bahkan tega menghabisi Risna yang baru berusia 9 tahun. Dan untuk kejahatan itu, tanpa ampun hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Heru Hendrianto, Putu Anita Sukradewi, Safaat, dan Kodir. Sedangkan Sugiono yang membantu membuang jasad divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Hadi buron. Di persidangan, Heru dan Anita menangis dan mengatakan mereka menyesal dan minta maaf pada keluarga Purnabawa. Tapi tidak segampang itu tentunya. Usai sidang, keluarga Purnabawa mengamuk dan memberikan bogem mentah pada Heru. Keinginan mereka agar para pelaku dihukum seberat-beratnya terkabul. Ketika berada di penjara, Putu Anita sempat diwawancara Nova. Wawancara itu kemudian dimuat dalam situs nova.grid. Berikut kurang lebih kubacakan pengakuan Putu Anita. Saya tidak tahu kenapa pembunuhan keji itu sampai terjadi. Mungkin karena suami saya Heru sakit hati dan memendam dendam pada keluarga Purnabawa. Entahlah, yang jelas malam sebelum kejadian, Heru sempat ngomong ke saya dia sakit hati terus-menerus dibeginikan. Saya dendam, nanti saya bunuh dia, kata Heru. Dan saya kaget mendengar ucapannya itu lalu bertanya, maksudnya? Heru menjawab, lihat saja nanti. Saya ingin mencegah tapi batal karena melihat suami saya begitu marah. Saya dan Heru bertemu di Buleleng, Bali, daerah asal saya. Waktu pertama bertemu, saya nilai dia baik dan polos. Heru berasal dari Situbondo, Jawa Timur. Ketika kami dekat, ibu saya tidak merestui hubungan kami. Tidak sampai 1 bulan pacaran, Heru membawa lari saya ke Banyuwangi. Tidak lama setelah itu, saya yang beragama Hindu pindah keyakinan jadi Islam mengikuti Heru. Kami nikah siri. Awalnya kami tinggal di Banyuwangi, tapi beberapa bulan kemudian kembali ke Bali. Sehari-hari Heru jadi sopir mobil box pengantar nasi di daerah Canggu. Beberapa lama setelah itu saya hamil dan melahirkan Agus. Meski sudah ada Agus, ibu saya tetap tidak mengizinkan saya kembali ke rumah. Pada 2010, waktu Agus berumur 7 bulan dan mendekati Hari Raya Pagar Wesi, saya putuskan pulang atas permintaan adik saya. Lagi-lagi ibu menolak dan mengusir saya. Akhirnya saya tinggal di rumah sepupu saya, Ibu Ayu. Ternyata Ibu Ayu malah minta saya bekerja untuknya. Saya dan Heru kemudian sepakat tinggal di rumah Ibu Ayu dengan membawa serta anak kami, tepatnya sejak Agustus 2011. Di situ saya bekerja sebagai ART, sementara Heru bertugas antar jemput Risna, anak mereka yang masih sekolah. Awalnya, Ibu Ayu menjanjikan Rp700.000 per bulan sebagai upah kami, sama seperti gaji Heru dulu saat bekerja di Canggu. Namun setelah sebulan bekerja, kami hanya dibayar Rp400.000 untuk berdua. Saat itu saya hanya diam dan berpikir, yang penting kami masih dikasih uang. Toh beras dan sayur masih ditanggung mereka. Tapi bulan berikutnya Ibu Ayu menurunkan gaji dan kami hanya menerima Rp300.000. Meski begitu kami tetap bekerja seperti biasa. Saya tetap mencuci dan mengepel. Heru tetap mengantar jemput Risna dan membersihkan halaman. Sebenarnya kami pasti betah bekerja di situ jika saja diperlakukan dengan baik. Tapi sayangnya tidak. Ibu Ayu memang tidak pernah keras pada saya. Tapi Risna kelakuannya kadang sangat menyakitkan. Misalnya saya masak keasinan, dia akan bilang, masaknya keasinan, memang gak punya mata apa? Seringkali saya dibentak-bentak anak berusia 9 tahun itu. Saya sakit hati, tapi saya tahan. Heru juga kerap menerima perlakuan serupa dari Risna. Pak Purnabawa wataknya juga mirip putrinya. Meski pendiam, tapi kalau menyuruh sambil membentak-bentak. Bulan berikutnya bayaran kami menyusut lagi jadi Rp200.000. Sudah begitu beras dan sayur tidak lagi disediakan. Saya kan masih menyusui Agus, anak saya juga perlu makan. Mana cukup dengan uang Rp200.000. Untuk menambah pendapatan, Heru diam-diam mulai bekerja sebagai sopir bagi seorang bule yang tinggal di dekat rumah. Kemudian di bulan kelima, kami sama sekali tidak menerima gaji. Saya sempat bertanya pada Ibu Ayu, kenapa sudah sebulan ini saya tidak dikasih gaji, sedangkan beras nggak ada, sayur juga nggak dibeliin. Saya di sini kan butuh makan, begitu saya bilang. Ibu Ayu tidak menjawab apa-apa, hanya cemberut dan masuk ke kamar lalu menutup pintu. Saya bingung, mau pindah, kami tidak punya tabungan.
Ibu Ayu memang punya bisnis spa yang berlokasi di Kampial, tapi spanya sepi sekali. Hingga minggu pertama Februari, gaji kami tidak dikasih juga. Perasaan saya saat itu kesal dan sakit hati. Heru juga emosi. Kepada saya dia berkata, gaji nggak dikasih, anak diperlakukan nggak kayak manusia, kamu juga dibeginikan. Saya sakit hati. Setelah perbincangan itu sekitar tengah malam, Heru menerima SMS, entah dari siapa. Saya lihat dia membalas SMS itu. Tidak berapa lama ada SMS masuk lagi. Wajah Heru mendadak tegang. Sayup-sayup saya dengar pintu belakang dibuka lalu ditutup dengan hati-hati. Entah oleh siapa, sepertinya ada orang masuk, tapi saya tidak yakin berapa jumlahnya. Saya takut. Saya dan Heru saling berpandangan di kamar kami yang pintunya tertutup. Tak lama saya dengar pintu kamar Risna dibuka, lalu ditutup kembali. Sejenak suasana kembali sunyi. Tiba-tiba saya dengar suara Pak Purnabawa memekik tertahan diikuti bunyi seperti orang dipukul. Setelah itu terdengar jeritan seseorang, tapi saya tidak yakin suara siapa. Lantas kembali sunyi. Segala kemungkinan terburuk berkelebat di benak saya. Tubuh saya gemetar hebat. Sepanjang kejadian itu saya tidak bertanya apapun ke Heru. Saya cuma ngomong, saya takut. Tapi Heru diam saja. Tiba-tiba pintu kamar kami terbuka dan muncul 3 orang bertopi dan bertopeng. Saya tidak kenal siapa mereka karena seluruh wajah kecuali mata mereka tertutup. Mata mereka merah. Mereka kemudian bicara dengan Heru dengan bahasa Madura yang tidak saya mengerti. Setelah berdiskusi, mereka keluar dari kamar. Lagi-lagi mereka menuju kamar Ibu Ayu. Saya tahu dari suara pintu kamar yang dibuka dan ditutup lagi. Setelah itu mereka kembali ke kamar kami. Kali ini sudah melepas penutup wajah sambil mengajak Heru keluar. Suami saya mengikuti mereka dari belakang dan berjalan menuju garasi. Dari jendela kamar saya lihat Heru mengeluarkan mobil. Kemudian saya lihat 2 orang mengangkat sesosok mayat. Dari kakinya yang berbulu saya menduga itu mayat Purnabawa. Setelah meletakkannya di mobil, mereka masuk dan mengangkut mayat yang lain lagi. Ketakutan dan merasa sesak nafas, saya keluar kamar untuk mengambil air minum. Saat berjalan menuju dapur, saya lihat salah satu dari mereka masuk ke kamar Ibu Ayu dan membuka lemari. Cepat-cepat saya lari lagi ke kamar. Rupanya mereka baru saja selesai mengangkut mayat yang ketiga. Di situ seluruh persendian saya rasanya lemas sekali. Saya terduduk dan menangis. Saya baru bisa menguasai emosi saat Heru kembali ke kamar dan minta saya menggendong Agus mengikutinya. Kami masuk ke mobil. Heru duduk di belakang setir, sementara saya di sebelahnya memangku Agus. Saya perhatikan total ada 3 orang teman Heru. 2 di antaranya masing-masing mengendarai motor, ditambah 1 lagi yang ikut di mobil. Setelah mereka mengunci pintu dan mematikan lampu, kami melaju. Di tengah jalan kami sempat berhenti untuk mengangkut 1 lagi teman mereka. Mobil kembali berjalan dan sekitar pukul 5 pagi kami berhenti dan membuang 3 mayat di sebuah kebun. Setelah itu kami lanjutkan perjalanan dan sempat berhenti di Banyuwangi untuk mencuci mobil serta mandi. Saat itu saya memang kepikiran untuk kabur dan lapor polisi. Tapi saya takut pada teman-teman Heru, apalagi saya tidak membawa apa-apa selain yang melekat di badan. Ponsel juga tidak bawa, jadi saya nggak bisa menghubungi siapapun. Lalu kami tiba di rumah orang tua Heru di Situbondo. Hanya beberapa hari di sana, tiba-tiba polisi datang ke rumah meringkus kami. Saya dan Heru dibawa ke Polsek Panji sebelum dibawa lagi ke Polres Situbondo, lalu akhirnya dibawa ke Polsek Denpasar. Soal ancaman hukuman penjara, saya minta dengan sangat jangan sampai dihukum lama. Saya nggak mau, saya takut kehilangan anak saya. Saat ini saya hanya ingin minta maaf ke keluarga korban. Sungguh saya menyesal. Demikianlah pengakuan Putu Anita kepada wartawan Nova. Lalu bagaimana pendapat pihak keluarga Purnabawa? Hal ini juga dimuat di situs nova.grid. Adik Purnabawa mengatakan mereka tidak terlalu mengenal sifat Heru. Namun setaunya Heru sering keluyuran malam-malam. Pria itu pernah meminjam sepeda motor Purnabawa dan rusak. Tapi dia tidak bicara terus terang kepada Purnabawa dan malah diam-diam mencat ulang sepeda motor itu.
Pada akhirnya, apa yang sebenarnya terjadi di antara dua keluarga yang bermukim di satu atap di Kampial Residence itu hanya pasangan Heru, Anita, serta mendiang Purnabawa dan Ayu sajalah yang tahu kebenarannya. Yang pasti dalam pembunuhan yang digelari Jagal Kampial, yaitu Heru dan Putu Anita, telah divonis mati pada November 2012 di Pengadilan Negeri Denpasar. Keduanya mengajukan banding dan kasasi, namun ditolak. Pada 2016, mereka mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka berharap hukuman mati bisa diganti menjadi penjara seumur hidup. Menurut pengacara mereka, apa yang dilakukan para terdakwa ini memang salah. Mereka membunuh, tapi kan tidak seperti kejahatan teroris. Sang pengacara mengatakan Heru dan Putu Anita sudah tobat dan berharap hukumannya bisa diubah jadi penjara seumur hidup. Yang terpenting mereka bisa membimbing anaknya yang kini dititip di panti asuhan. Namun pada 2019, peninjauan kembali atau PK Pasutri Heru dan Putu Anita ditolak Mahkamah Agung. Mereka kini dipenjara menunggu eksekusi hukuman mati. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.